Welcome back in my video. Coming soon. Suatu ketika di Demak, Raden Patah dan para wali songo mengadakan pertemuan untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Monggo dahar. Untuk pembangunan masjid, bagaimana jika kita mencari kayu jati? Betul Raden, pastikan kayu tersebut adalah kayu yang kokoh, tinggi, dan besar. Saya setuju, kita membutuhkan pohon jati yang kuat dan kokoh agar fondasi penyangga masjid semakin kuat. Baiklah, jikalau semua sudah sependapat, bagaimana kalau kita segera berpencar ke arah selatan, utara, timur, dan juga barat? Kalau begitu, sekarang saatnya menentukan ke arah mana kita akan pergi. Aku akan ke arah selatan. Saya akan ke arah barat, karena rumornya di sana banyak sekali tumbuh pohon jati. Aku akan pergi ke arah utara. Di sana merupakan daerah yang subur. Sudah pasti banyak pohon jati yang tumbuh di sana. Kalau begitu, saya akan pergi ke arah timur. Sekarang saatnya kita bergegas menuju arah mana yang sudah kita tentukan. Saya dapat mutus seseorang untuk menemani kalian. Akan tetapi, saya hanya dapat mutus 3 orang saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari kayu jati sendiri saja. Insya Allah, Allah akan menjaga dan melindungiku. Mengawal. Joko, Siap, Raden. lindungilah Sunan Ampel. Siap, Raden. Jono, lindungilah Sunan Kalijaga. Joni, lindungilah Sunan Bonang. Siap. Saat para wali songo ingin berangkat bersama pengawalnya, Raden Patah kemudian memanggil dan memberi Sunan Giri sebuah tongkat ajaib sebagai bentuk perlindungan diri. Giri, tunggu sebentar. Maaf, saya tidak bisa memberikanmu pengawal. Sebagai gantinya, saya berikan tongkat ini untuk perlindunganmu di perjalanan nanti. Baik, saya terima, Raden. Berhati-hatilah. Baik. Baiklah para wali, mulai dari titik ini kita akan berpisah. Pesanku, jaga diri kalian baik-baik. Terutama kamu, Sunan Giri. Assalamualaikum. Ketika keempat para sunan dan semua pengawal sudah berangkat, pengawal Sunan Ampel tertinggal dan salah arah. Leh, Loh, loh, kamu kenapa di sini? Lah, kamulah bocah. Bukankah Kisana pengawal dari Sunan Ampel dari utara? Oh iya, maaf Sunan. Makasih Sunan. Sunan Giri bergegas pergi ke arah selatan dan melihat di sekelilingnya ia melihat tidak ada pohon jati yang sesuai. Sudah cukup lama aku berjalan, tapi tidak menemukan kayu jati yang cocok untuk menjaga masjid. Saat Sunan Giri sedang berjalan melanjutkan perjalanan, ia merasa ada yang membuntutinya. Aku merasa ada yang mengikutiku, mungkin hanya perasaanku saja. Orang itu lari dan menghina. Aku harus segera mengejarnya. Mengapa orang itu mengikutiku? Apa maksud dan tujuan sebenarnya? Setelah berjalan lama, orang itu tetap saja mengikuti Sunan Giri sampai ketika Sunan Giri duduk di bawah pohon sambil menancapkan tongkatnya serta berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Ketika itu muncul duplikat Sunan Giri yang terlihat duduk bersemedi.
Nguntit melihat Sunan Giri masih saja bersemedi, padahal Sunan Giri sudah berjalan jauh ke arah timur. Setelah berjalan jauh, akhirnya Sunan Giri menemukan pohon jati, namun yang ditemukan bukanlah kayu jati yang sesuai. Assalamualaikum, apakah ada orang di sini? Waalaikumsalam. Di sana siapa ya? Dan ada perlu apa datang kemari? Saya di sini bermaksud untuk menanyakan siapakah pemilik hutan ini. Oh baik, silahkan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu. Kang Mas, Teng Jawi enten Kang Madosi. Nggih, Kang Mas badhe medal lah Dinda. Sebelum saya bertanya maksud Kisana, tidak ada salahnya jika saya bertanya siapa Kisana dan dari mana Kisana. Beribu maaf jika kedatangan saya lancang. Saya adalah Giri, saya abdi dalam Sultan Demak Bintoro. Kita ini sama-sama Mbak Ulo Kisana. Gini Kisana, saya ingin menanyakan perihal pemilik hutan karena saya membutuhkan kayu jati tersebut untuk kepentingan pembangunan masjid di Demak. Kayu tersebut akan dijadikan sebagai penyangga masjid. Saya Ki Donosari, pemilik hutan ini. Apapun jika bermanfaat dan penting, saya persilakan untuk mengambil kayu jati tersebut. Terima kasih banyak Kisana. Tidak ada apapun yang dapat saya berikan sebagai ucapan terima kasih. Sunan Giri dan Ki Donosari menuju ke kumpulan kayu jati tersebut dan memilih satu di antara kayu jati tersebut. Bagaimana jika kayu jati ini saja, kayu jati yang berdiri tegak lurus dan sudah tua? Jati tersebut bernama jati cempurung. Ke atas kayu jati. Baiklah kalau begitu, pohon ini yang akan kita tebang. Sunan Giri dan Ki Donosari segera menebang pohon jati tersebut. Di sana sungai apakah itu dan kemanakah alur mengalirnya sungai ini? Sungai itu mengalir ke arah Bengawan Solo. Bantulah saya menghanyutkan kayu ini ke sungai tersebut. Nanti saya akan mengawalnya hingga mendekati Demak. Kemudian Ki Donosari meminta penyinden untuk datang dan naik. Sejak awal perjalanan yang saya lihat hanyalah gunung dan hutan, maka jadilah saksi. Tempat ini akan saya beri nama Wonogiri. Wono adalah gunung, Giri adalah hutan-hutan. Kelak tempat ini akan dihuni banyak orang dan akan menjadi tempat yang ramai. Wonogiri Tuan, baiklah saya akan jadi saksi tempat ini diberi nama Wonogiri. Kemudian Sunan Giri meninggalkan tempat tersebut sambil mengawal kayu jati yang dihanyutkan. Sunan Giri kembali ke tongkat yang ia tancapkan dan ia terkejut, ternyata orang yang membuntutinya masih ada menunggu tongkat tersebut. Sunan Giri datang dan menepuk pundak orang misterius tersebut. Singo meninggal di gunung tersebut dan Wasingo menjelma menjadi singa penunggu Gunung Giri. Saya tahu Kisana mengikutiku dari tadi berangkat. Ada gerangan. Hamba Kisana, saya hanya mengikuti isi hati untuk mengikuti Kisana. Namun hamba tidak berani mendekat. Kemudian Sunan Giri menghampiri tongkat yang ditancapkannya dan mencabut tongkat tersebut. Baiklah, aku akan memberi tongkat ini sebagai tanda perkenalan, dan jadilah saksi tempat ini akan saya beri nama Gunung Giri. Sunan Giri kembali dengan mengawal kayu jati tersebut. Gunung tersebut ditinggali Wasingo dan beberapa tahun kemudian